Apakah agama Buddha itu ateis? Halo teman-teman, nama saya Kenny. Dalam kesempatan video kali ini saya mau membahas tentang agama saya, agama Buddha, mengenai apakah agama Buddha itu ateis. Pertama, kita harus mendefinisikan dulu apa itu ateisme. Ateisme itu adalah suatu kelompok atau golongan yang tidak mempercayai adanya Tuhan atau dewa-dewi. Dalam agama Buddha, kita tidak mengenal konsep Tuhan personal seperti dalam agama-agama Samawi. Apa itu konsep Tuhan personal? Konsep Tuhan personal itu adalah satu kepercayaan pada satu sosok di atas sana yang katanya telah menciptakan alam semesta ini. Yang juga dikatakan sosok ini maha kuat, maha benar, maha tahu, maha pengasih, dan maha penyayang. Dan juga sosok ini memiliki sifat-sifat personal seperti marah, senang, murka, dan sebagainya. Nah, ini namanya konsep Tuhan personal. Konsep Tuhan personal yang seperti ini itu ada dalam agama-agama Samawi. Agama Samawi itu ya seperti Islam, Kristen, Yahudi, dan beberapa lainnya. Sedangkan dalam agama Buddha, kita tidak mengenal konsep Tuhan personal seperti yang ada dalam agama Samawi. Agama Buddha itu sudah punya konsepnya tersendiri, yaitu Tuhan impersonal. Artinya, dia bukan sosok, tidak memiliki sifat, tidak ada satu sosok kekal di atas sana yang mengatur ini, mengatur itu, karena kitalah yang menentukan diri kita sendiri atau nasib kita sendiri. Nah, jadi Sang Buddha itu pernah mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini yang berkondisi itu tidak kekal, anicca namanya. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini yang berkondisi itu tidak kekal, anicca namanya. Jadi yang ada dalam agama Buddha itu hukum karma, tumimbal lahir, dan 31 alam kehidupan. 31 alam kehidupan contohnya seperti alam manusia, alam binatang, alam dewa, alam surga, alam neraka, dan lain-lainnya. Nah, dalam agama Buddha, bagaimana awal mula alam semesta ini terbentuk dan hancur berkali-kali, itu dalam agama Buddha sudah punya konsepnya tersendiri. Dan bagaimana awal mula makhluk hidup atau manusia itu ada, agama Buddha juga sudah punya teorinya tersendiri, di mana berbeda dengan agama Samawi ya. Kalau agama Samawi itu kan lebih menekankan ke teori penciptaan ya. Nah, bagaimana awal mula alam semesta ini terbentuk dan bagaimana awal mula makhluk hidup atau manusia itu ada, saya tidak akan membahasnya di video kali ini karena akan sangat panjang ya. Dan belum tentu juga orang non-Buddhis paham. Tapi nanti di kesempatan video lainnya akan saya buatkan video mengenai kosmologi dalam agama Buddha. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa umat Buddha yang ada di Indonesia itu selalu berpura-pura bahwa agama Buddha itu memiliki Tuhan seperti agama-agama lain? Pertama, karena konsep atau doktrin dari agama Samawi itu sangat dominan di dunia ini. Artinya konsep dari ajaran agama Samawi itu sangat mendominasi dunia saat ini. Sehingga ajaran dari agama Samawi itu begitu dahsyatnya menyerang konsep dari agama Buddha itu sendiri. Nah, sehingga umat Buddha, khususnya yang ada di Indonesia, itu sejak kecil secara tidak langsung sudah diajarkan bahwa agama itu harus memiliki sosok Tuhan. Dan ini dibawa terus hingga dewasa dan diturunkan terus secara turun-temurun. Yang kedua adalah jumlah umat Buddha di Indonesia itu adalah minoritas. Sehingga kalau ada umat Buddha di Indonesia yang mengatakan bahwa agama Buddha itu tidak ada Tuhan pencipta, maka akan dianggap aneh, apalagi agama mayoritas di Indonesia itu adalah agama Samawi. Nah, alasan ketiga kenapa umat Buddha di Indonesia selalu berpura-pura bahwa agama Buddha itu memiliki Tuhan pencipta, yaitu agar sesuai dengan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini saya kira juga tidak fair ya. Karena umat Buddha itu, agama Buddha itu kan sudah ada jauh sebelum Pancasila itu ada. Bahkan jauh sebelum agama-agama lain itu lahir. Jadi bagaimana mungkin bisa dikatakan bahwa agama Buddha tidak sesuai dengan Pancasila? Kan agama Buddha itu kan lebih dulu ada dibanding Pancasila. Dan ketika dulu merumuskan Pancasila, apakah umat Buddha itu dilibatkan? Kan tidak. Jadi kalau tidak dilibatkan, kenapa sekarang harus menuntut bahwa agama Buddha itu harus sesuai dengan Pancasila?
apakah agama Buddha yang sudah lebih dulu ada dibanding Pancasila itu harus diubah ajarannya agar sesuai dengan Pancasila? Atau umat Buddha itu harus terus berpura-pura bahwa agama Buddha itu memiliki Tuhan? Tapi oke lah, agar bisa sesuai dengan Pancasila, biasanya umat Buddha di Indonesia itu menggunakan satu ayat dari Sutta Pitaka yang bunyinya seperti ini. Tidak dilahirkan, tidak dibentuk, tidak diciptakan, mutlak, dan sebagainya. Tapi itu kan Tuhan pencipta, itu adalah Nibbana, yaitu suatu kondisi orang yang sudah mencapai tingkat kesucian tertentu. Jadi bukan Tuhan pencipta yang nggak ada ya. Tapi karena di Indonesia, agama Buddha itu agar sesuai dengan Pancasila sila pertama, maka kata Nibbana yang tadi itu yang tidak diciptakan, yang tidak dilahirkan, tidak dibentuk, itu bisa dipakai agar bisa klop sesuai dengan Pancasila sila pertama. Karena konsep agama Buddha yang harus ada Tuhan itu hanya ada di Indonesia. Jadi kata Nibbana sebagai istilah ketuhanan dalam agama Buddha itu hanya dipakai di Indonesia, tidak berlaku untuk umat Buddha di negara lain. Jadi jawaban dari pertanyaan apakah agama Buddha itu adalah ateis, maka jawabannya adalah tergantung dari konsep pemahaman dia sendiri mengenai ateisme itu seperti apa. Karena pemahaman ateisme setiap orang itu berbeda-beda ya. Kalau menurut dia ateisme itu adalah orang yang tidak percaya dengan agama, maka agama Buddha itu bukan ateis, karena Buddha itu ya agama. Tapi kalau menurut dia ateis itu adalah orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan pencipta, maka hak dia juga untuk mengatakan bahwa agama Buddha itu adalah ateis, karena pemahaman setiap orang mengenai ateisme itu kan berbeda-beda. Tapi yang mesti diingat adalah meskipun agama Buddha itu tidak memiliki konsep Tuhan personal, tapi agama Buddha itu sudah punya konsep tersendiri, yaitu hukum karma, 31 alam kehidupan atau alam samsara, dan juga ada tumimba lahir. Jadi bisa dikatakan satu-satunya agama yang tidak memerlukan adanya sosok Tuhan pencipta ya agama Buddha. Jadi itu adalah pendapat saya mengenai apakah agama Buddha itu adalah ateis. Jadi di sini saya tidak akan berpura-pura seperti sebagian besar umat Buddha yang lainnya yang mengatakan bahwa agama Buddha itu adalah Tuhan pencipta. Kenapa? Karena kebenaran itu harus diungkapkan meskipun agama Buddha itu adalah agama minoritas di Indonesia. Dan juga supaya ajaran Siddhartha Gautama ini, ajaran Dhamma yang indah ini bisa tersebar dengan benar di Indonesia. Dan yang lebih penting lagi adalah kita harus saling toleransi dan menghormati agama orang. Karena meskipun kita berbeda keyakinan, orang yang berbeda agama dengan kita, mereka itu kan juga orang yang mencari kebenaran dalam agama mereka. Jadi kita juga harus hargai itu. Jadi jelas ya, agama Buddha tidak ada Tuhan. Tapi konsep ketuhanannya yang agak sesuai dengan Pancasila itu ada, yaitu Nibbana. Oke teman-teman, singkat aja dari saya. Bagi teman-teman yang masih kurang paham mengenai ajaran agama Buddha, teman-teman boleh komentar di bawah, nanti saya jelasin lagi. Sekian, terima kasih.